Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Sekarang smartphone bergaransi resmi yang dibuat di Indonesia semakin banyak. Salah satunya adalah Vivo V5 Gan. HP Vivo terakhir yang saya pakai adalah Vivo V3. Vivo V3 punya price to performa yang baik. Nah, sekarang saya nyobain Vivo V5. Ekspektasi saya tentunya tinggi di V5 ini. Langsung aja kita mulai ya kan. Pertama kita mulai dari fitur unggulannya kan. Beda banget dari review-review sebelumnya. Sekarang kita bahas fitur unggulannya pertama, yaitu kameranya kan. Kita mulai dari kamera depannya. Ini emang kamera depannya emang fitur unggulannya banget. Untuk kamera depan dengan resolusi sebesar itu jarang banget. 20 megapiksel yang digembor-gemborin apakah sebanding dengan kualitasnya? Pertama kita bahas dulu fitur di aplikasi kamera bawaannya. V5 punya lampu di bagian depan untuk selfie, jadi kondisi kurang cahaya bisa lebih baik ya kan. Yang menarik dari lampu ini tuh adalah lampunya nggak bikin sakit mata sama sekali. Jadi ini bakal kepake banget soalnya nggak ada sakit mata. Dipikir-pikir itu kayaknya emang kenapa dinamain soft light selfie. Maksudnya itu soft light itu si lampunya itu kayaknya terang tapi tidak menyilaukan mata, soft gitu. Walaupun flashnya tergolong terang banget, tapi hasilnya tetap natural kan. Ini saya bingung juga kenapa bisa natural gini, canggih kan. Fitur beauty mode-nya juga tentu aja ada dan komplit kan. Kita bisa lucu-lucuan, gedein mata, ngurusin pipi, nyamarin jerawat, pokoknya semua untuk ngotak-ngatik wajah Agan bisa. Gesture shot dan voice shot juga ada. Saya suka banget sama kamera depannya, warnanya natural dan akurat, cocok banget buat posting di sosial media. Tapi kalau pakai mode beauty, beda lagi ya kan, pasti kelihatan kurang natural. Nah setelah selesai ngomongin kamera depan, kita ngomongin kamera belakangnya kan yang 13 megapiksel. Hasilnya lumayan bagus untuk kamera dengan bandrol harga 3 juta. Warnanya akurat, detailnya baik, ya nggak aneh-aneh lah. Kekurangannya cuma di dynamic range-nya aja. Tapi ada fitur HDR yang lumayan ngebantu. Sama kayak kamera depan, kamera belakangnya juga bisa rekam Full HD. Setelah bahas kameranya, kita langsung ke desainnya kan. Desain Vivo V5 ini cukup menarik. Dengan bentuk membulat, V5 tampil cantik. Feel menggenggam Vivo V5 juga sangat nyaman. Itu berkat lekungan di setiap sudutnya yang ngasih grip yang sangat solid. Bahan metal di bagian belakangnya juga kerasa kokoh dan solid. Di bagian belakang, V5 punya tekstur lembut yang gak licin sama sekali. Beratnya juga masih tergolong ringan untuk HP dengan layar 5,5 inci. Penggunaan satu tangan masih nyaman, kalau tangan Agan gede ya kan. Peletakan tombol dan lubang gak ada yang saya keluhkan, semuanya kerasa solid dan kliki dan pada tempatnya. Mantap. LED notif sama lampu tombol kapasitif juga ada. Sensor-sensor juga komplit. Karena udah buatan Indonesia, tentunya V5 didukung jaringan 4G di semua operator. V5 menganut dual SIM hybrid, jadi Agan harus milih mau dual SIM atau single SIM tambah microSD. Layar V5 berukuran 5,5 inci dengan resolusi HD, panelnya IPS. Layarnya lumayan buat smartphone dengan harga 3 jutaan. V5 masih nyaman dipakai di kondisi apapun. Layar V5 juga menganut lekungan 2,5D atau 2.5D glass dan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass. Sekarang kita bahas hal yang paling menarik dan saya paling suka dari Vivo, yaitu UI-nya kan. Berdasarkan pengalaman saya, UI Vivo adalah salah satu UI yang paling ngebut dan kaya fitur. Nama UI-nya adalah Vantage OS. Ini yang versi 2.6 yang berjalan di sistem operasi Android Marshmallow 6.0. Performa UI-nya benar-benar maknyos kan. Lancar, stabil, dan hampir nggak ada lag seperti yang saya udah perkirakan. UI ini juga gampang banget dioperasiin karena tampilannya yang user friendly. Efek animasinya nggak berlebihan, buka tutup aplikasi cepat, ditambah berbagai fitur berguna seperti Smart Motion, Smart Split, One-Handed Mode, dan lain-lain. Tema tentunya bisa Agan ganti-ganti dan Agan bisa download banyak tema gratis yang disediain Vivo. Tombol yang kelihatan kayak tombol fisik di depan ini punya dua fungsi kan, fingerprint scanner dan fungsi tombol home. Ini nggak bisa diklik ya kan, cuma disentuh aja. Pemindai sidik jari di V5 ini sangat cepat, malahan lebih cepat dibandingkan Flash Plus 2 yang saya punya, yang notabene udah cepat banget. Jadi ini lebih cepat lagi ya kan. Cukup di tap aja ini udah kebaca dan akurat. V5 pakai prosesor MediaTek MT6750 octa-core 1,5 GHz, RAM-nya 4 GB, memori internalnya 32 GB. Performa gaming di V5 tergolong baik karena mampu menjalankan beberapa game bergrafis tinggi dengan lancar tanpa lag. Gak lupa karena UI-nya yang sangat ringan, ditambah RAM 4 GB, buka aplikasi sosmed sambil main game secara bersamaan bisa banget kan. Semua aplikasi yang jalan gak akan ada yang ketutup. Lanjut ke baterai, V5 punya baterai berkapasitas 3000 mAh. Selama pemakaian saya, V5 punya daya tahan baterai yang lumayan, padahal cuma 3000 mAh. Dengan pemakaian saya biasanya paginya full, besok siang saya baru ngecas lagi. Waktu pengecasannya adalah standar aja, 2,5 jam dari kondisi baterai 14% ke 100%, karena nggak ada fitur quick charging. Kesimpulannya,
Vivo V5 bisa dibilang alternatif lain selain Oppo F1s. Tapi dilihat dari spesifikasi hardware, Vivo V5 punya spek yang lebih tinggi dari F1s di range harga yang sama. Pengalaman penggunaan yang saya dapetin dari V5 ini sangat baik. Keluhan saya hanya ada di masalah dual SIM hybrid. Mengingat Vivo V3 punya slot SIM yang terpisah dengan microSD, kenapa di V5 harus hybrid? Itu yang saya pertanyakan. Sisanya saya suka banget. Price to performanya mantap, HP-nya solid, UI-nya kebut, terus stabil, banyak fitur dan kustomisasi. Kamera depan belakangnya tergolong bagus, 4G segala operator, garansi resmi, dan service center-nya yang baik. Terus di paket penjualan juga Agan dapat bonus anti gores dan silicone case. Anti goresnya udah kepasang ya kan? Jadi mungkin segini aja yang bisa saya ceritain tentang Vivo V5. Gimana dengan pendapat Agan? Komen di bawah ya Gan. Kalau suka videonya jangan lupa di like. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you Gan.